Ya di sini disebutkan hal yang mungkin sering terjadi di masyarakat atau di sebagian para penuntut ilmu, idza adzana al-muadzinu wal ina fi yadihi, falau ayashraba. Jadi ketika muadzin mengumandangkan adzan dan adzan yang dikumandangkan itu adalah pada waktu yang tepat, sementara masih ada bejana minuman di tangannya. Iya, atau masih ada makanan di tangannya. Apakah boleh dia melanjutkan makanan yang ada di tangannya tersebut atau dia harus berhenti ketika dikumandangkan adzan? Baik, datang sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selain dari Imam Ahmad, di mana Rasulullah mengatakan, idza sami'a ahadukumul nida wal ina ala yadih fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara adzan dan bejana air itu masih ada di tangan kalian, maka jangan kalian letakkan bejana air kalian, ya maksudnya jangan kalian tinggalkan, tetap kalian lanjut. Kalian tunaikan hajat kalian, tetap kalian minum. Baik. Nah, dari hadis ini sebagian para ulama mereka ya menjadikan pokok ya bolehnya seseorang untuk melanjutkan minuman yang apabila minuman itu masih berada di tangannya. Dia lanjut walaupun muadzin sudah mengumandangkan adzan. Nah, adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu fil lail kulu washrabu hatta yu'adzinu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Baik. Bilal itu mengumandangkan adzan di malam hari. Dan makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Jadi batas akhir seseorang itu boleh makan dan minum ketika dikumandangkan adzan yang kedua. Di situ dia berakhir. Iya. Nah, mereka mengkompromi di antara hadis yang saya baca tadi dan hadis yang kedua yang saya baca. Hadis yang pertama tadi kita baca, dia lanjutkan walau ketika masih ada bejana di tangannya, itulah bentuk takhsis, pengkhususan, bimakna ketika masih ada makanan di tangannya dan muadzin masih mengumandangkan adzan, dia lanjut. Tapi kalau seandainya tidak ada bejana di tangan, tidak ada minuman di tangannya dan muadzin mengumandangkan adzan, dia tidak boleh lagi minum. Jadi syaratnya ketika ada gelas di tangannya boleh dia lanjut walaupun muadzin sudah mengumandangkan adzan. Ini pendapat sebagian para ulama yang mensahihkan hadis ini. Namun sebagian para ulama yang lainnya mereka melemahkan hadis yang kita baca tadi. Kalau kalian mendengar seorang muadzin mengumandangkan adzan, maka silakan kalian melanjutkan minum tersebut. Ya, hadis ini dianggap hadis yang berpenyakit. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dalam kitab ilalnya beliau dari dua jalan. Ya. Dan juga disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam hadis mu'allah bahwa ini hadis-hadis yang berpenyakit. Fal hadis lam yathbut kama tara. Ya. Nah, mualliful kitab Syekh Zaid Al-Usabi hafizahullah taala, beliau memandang bahwasanya hadis ini tidak sahih. Baik. Faman sami'a nida wa ya'lam anna al-mu'adzin mutaharrin lil waqt fala yajuz lahu ay yata'ata syai'an minal muftirat. Wa ma idza kana al-mu'adzinu la yatahhar al-waqt wa rubbama udhina qabla al-waqti atau rubbama adhana qabla al-waqti kama huwa hasilun inda ba'dil mu'adzinin fa anta tataharra li nafsik wallahu alam. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulan ulama yang mereka melemahkan hadis tersebut sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas tadi, maka siapa yang seseorang mendengar adzan dalam keadaan bejana itu masih ada di tangannya dan dia mengetahui bahwasannya muadzin itu adalah orang yang benar-benar teliti dari waktu adzan, maka tidak boleh untuk dia melakukan apa saja yang bisa membatalkan puasanya. Iya. Walaupun masih ada, walaupun makanan sudah ada di mulutnya, dia harus muntahkan. Ya atau mohon maaf suami istri yang melakukan hubungan badan, Allah langsung di detik itu dia harus mencabutnya, nggak boleh darah tanggung-tanggung, nggak bisa. Oh tanggung sedikit lagi, nggak bisa. Karena itu hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Ya kita sudah sebutkan tadi definisi puasa.
Tetapi kalau seandainya muadzin diketahui dia ini terlalu cepat mengumandangkan adzan, belum saatnya waktu adzan dia sudah mengumandangkan adzan, maka tidak masalah dia melanjutkan. Karena inti yang ingin kita sampaikan ilahnya adalah kemana? Ke adzan tadi, sebagaimana hadis yang saya sebutkan.